Ketemu lagi loh kalau Larmomet. Nah, kali ini Larmomet akan membuat atau memasak puyung hei ayam. Seperti apa caranya dan apa saja bumbunya, tentunya dengan cara dan bumbu yang sangat mudah untuk rasa ojo dipanike. Jangan di skip, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya karena ini puyung hei ayam ya, ya. Yang pertama kita kasih daun bawang ya, daun bawang itu kita apa itu? Kita cincang sedikit lembut, rada kasar gitulah ya, pokoknya dicincang ya. Oke, gini aja cukup ya, daun bawang. Ini karena puyuh ayam kita kasih ayam. Kalau apa kalau puyuh udang ya ditinggal ganti udang ya, atau kepiting diganti bahannya saja. Kebetulan ini puyuh puyuh ayam. Nah, cukup begini. Kita sisihkan sini, terus kita kasih kubis atau kol. Ini juga sama kita cincang semua ya. Nah, yang nggak suka kol bisa diganti dengan sawi putih. Ya mungkin ada samurat atau gangguan yang lain yang nggak suka kol ya, bisa diganti dengan sawi putih. Terus setelah daun bawang, ayam, kol, kita kasih wortel. Nah, wortel ini kita potong miring dulu. Oke, setelah itu kita slice potong kecil-kecil ya. Kecil sedikit memanjang. Nah, gitu. Pokoknya caranya mudah, bumbunya gampang, rasanya ojo dibanding. Oke, cukup. Ini bahan-bahannya ya lho ya. Kol, daun bawang, ayam, dan kubis. Oke, yang pertama kita gongso atau kita tumis dengan menggunakan air ya. Gongso tumisnya tidak menggunakan minyak. Kita gosong sebentar. Ada juga yang masak puyung itu langsung dibumbuin ya, kalau saya digongso dulu. Oke, untuk bumbunya kita kasih saus tiram. Nah, terus garam. Terus kita kasih mecin, bumbu geram ini chicken powder dan gula pasir, bisa pakai Royco Masako atau Knorr, lada bubuk. Nah, terus kecap ikan. Nah, bumbunya kita gongso dulu biar atau sampai mengeluarkan aroma wangi dari daun bawangnya. Usahakan airnya jangan terlalu kering ya, jika kasih air sedikit ya, nanti biar adonan itu tidak terlalu kental banget atau terlalu menggumpal sekali. Nah, ini masih airnya sedikit, udah wangi, kita sisihkan di dalam mangkoknya. Nah, nanti baru kita racik ya. Oke, ini adonannya sudah ada ya, kita tambahkan tepung tapioka atau sagu. Ini kita kasih 3 sendok makan teh penuh. Nah, setelah itu ya, setelah sagunya atau tepung tapiokanya masuk, ini kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu sampai merata tepungnya ya, sebelum telurnya dimasukkan. Jangan telur dulu dimasukkan, nanti bakalan hasilnya itu menggumpal dan apa gitu, gerenjel-gerenjel ya. Nah, ini sudah diratakan begini, baru ini kita masukkan telurnya ya, gitu ya. Jadi tahapnya jangan sampai keliru ya, jangan sampai telur dulu, nanti bakalan menggumpal. Kita kasih telurnya 3 butir ya, bisa pakai 2 butir, bisa pakai 4. Nah, ini 3 butir di Pondok Mehmet kita jual dengan harga 30.000. Nah, pokoknya detail harganya terjangkau sekali, yang penting bisa menikmati puyung yang enak ala warung Larmo Mehmet itu ya. Kalau di restoran udah berapa puluh ribu lur, di sini cukup 30.000. Yang telurnya 2 biji 25.000. Nah, ini sudah kita aduk sampai kalis ya, ini sudah kalis. Sekarang waktunya kita goreng. Oke, kita kasih minyak goreng. Nah, untuk puyung hei itu gorengnya minyaknya harus banyak ya, supaya matangnya berasa
Oke, kita panaskan dulu supaya benar-benar panas. Nanti setelah panas apinya kecil ya. Ini membutuhkan trik dan trik ya. Jadi kelihatannya gampang tapi puyungnya itu susah loh. Jadi kalau takaran tukang masak itu kalau udah bisa bikin puyungnya berarti dia udah jago masak. Tapi kalau puyungnya belum bisa, ya menurut saya itu kurang profesional. Memangnya bukan profesional, belum terlalu mahir ya. Jadi kuncinya kalau tukang masak itu, kalau di warung saya dulu yang tempat kerja itu ukurannya bisa masak puyungnya. Jadi kalau udah bisa masak puyungnya, mau capcay yang lain-lain, menu yang lain itu pasti bisa. Karena untuk masak puyungnya itu harus dari panas minyak itu harus kita tahu. Terus untuk bikin adonan seperti ini itu tuh harus bisa juga ya, harus bisa kalis gitu loh ya. Jadi kalau enggak nanti bakalan gagal. Jadi kalau udah tahu takaran ini berarti sudah bisa dibilang bisa masak gitu nggih. Oke, kita panaskan dulu biar benar-benar panas, kemobul. Lagi mulai kemobul. Nah, setelah minyak sudah panas, apinya itu kecil saja. Apinya kita kecilkan. Ini supaya gorengnya tidak nanti tidak cepat berangas atau gosong. Nah, ini kita jadikan 2 buletan ya. Bisa 1, bisa 2. Kalau di Pondok Mehmet kita jadikan 2. Nah, oke, kita guyurkan air di atasnya begini. Nah, apinya sedang saja ya lor ya, sedikit kecil nanti biar matangnya itu di luar matang, di dalamnya juga matang ya, bukannya di luarnya keberangas nanti di dalamnya masih mentah gitu nggih. Oke, ini bisa dicoblos-coblos atau dibolongi untuk lubang minyak ke dalamnya supaya benar-benar di dalam itu tidak masih lembek atau enggak matang, oke. Nah, kita guyurkan di atasnya begini. Ini supaya benar-benar dalamnya itu juga ikut matang. Jadi di luarnya garing, di dalamnya matang. Yang pengen mencoba puyung ya ala Larmo Mehmet ya, yang harganya sangat terjangkau, bisa merapat ke Pondok Mehmet, Jalan Cipinang Lontar nomor 31 Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, lur ya. Ada mie goreng, nasi goreng, capcay, kue tiaw, ayam goreng dan lain-lainnya. Oke, dijamin ya, pokoknya dirasa kecil ya. Nanti kebanyakan janji nanti nggak sesuai malah enak ya. Yang pengen mencoba monggo merapat saja. Area Jakarta Timur. Nah, ini kita goreng sedikit kecoklatan. Nah, ini wis coklat banget ya. Kita sisihkan sini biar minyaknya sedikit apa kuwi? Mengering sedikit. Oke, nah ini penampakannya kita taruh ke dalam piringnya sini ya. Nah, oke, kita goreng yang satu adonan lagi. Yes. Oke, untuk caranya hampir sama saja. Apinya jangan terlalu besar dan diguyur-guyurkan minyak. Oke, kita balik. Nah, kayak seperti tadi kita coblos-coblos atasnya. Ini supaya minyaknya masuk ke dalam, oke. Oke. Kita guyur-guyurkan lagi. Nah, kita jangan lupa balik-balik, kita masak sampai warnanya kecoklat-coklatan ya. Jangan sampai gosong. Memang bikin puyung itu susah-susah gampang loh. Yang penting mau mencoba ya. Daripada nanti di restoran mahal-mahal, bisa bikin sendiri di rumah dengan resep saya tadi. Ini kalau di restoran bisa 50-60 ribu loh ya. Kalau di rumah sendiri cukup dengan telur 3 saja ya. Bisa untuk makan sekeluarga. Nah, simple loh kayak. Kalau nggak mau ribet bisa dijadikan satu buletan saja. Yang penting apinya nggak terlalu besar biar matangnya tanak sampai ke dalam. Ini sudah cukup matangnya seperti ini. Kita sisihkan. Sekarang kita sudah tikat.
Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan kuah asam manisnya ya, kuah fuyung he-nya. Nah, kita kasih kuah kaldu. Kalau nggak ada kaldu, air biasa nggak apa-apa ya. Kita kasih saus tomat. Bisa pakai merek apa aja. Aku kebetulan pakai saus tomat dari Sedap Wangi. Kita tambahkan gula pasir. Nah, aku kasih 4 sendok gula pasirnya. Kita tambahkan sedikit pucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh mecin, dan bumbu geramas ini sepucuk sendok teh. Nanti menempel. Nah, kita kasih kecap ikan. Terus kita tambahkan kecap Inggris. Nah, kita aduk sampai gulanya larut dulu. Sekarang kita kentalkan dengan ngambil air sedikit dan kita kasih tepung tapioka atau sagu. Nah, ini gulanya benar-benar larut dulu ya lor ya. Ini kita aduk. Kita tuangkan pelan-pelan sambil diaduk sama dites kekentalannya seperti apa ya. Jangan terlalu kental banget, jangan terlalu encer banget ya. Segini cukup lah ya. Kalau mau kental lagi bisa ditambahkan ya. Kalau yang nggak suka kental encer ya dikurangi sagunya saja ya. Yes, kita kasih tuangkan ke sini untuk saus fuyung he-nya. Pokoknya gampang banget loh ya. Ampune wangi banget. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan timun dan hiasan atau tomat. Nah, ini dalur ya hasilnya fuyung he ayam ala Larmo Memet ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam dari Mas Solo.